Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya akan menyampaikan makanan yang baik atau thayyiban. Makanan yang baik itu adalah satu, secara umum makanan yang baik itu wujudnya, jenisnya baik. Baik dalam arti bersih dan menyehatkan. Jadi makanan yang baik itu tidak basi, tidak kadaluarsa, tidak busuk, ya, dan sebagainya. Contohnya apa? Contohnya bagi bapak yang usianya 50 tahun ke atas, dulu ada istilah 4 sehat, 5 sempurna. Kalau sekarang makanan yang baik itu makanan yang terpenuhi unsur-unsur vitaminnya, mineralnya, dan zat kolorida. Apa Ibu rahimahullah, makanan inilah yang kita diperintahkan oleh Allah untuk memakannya, makanan yang baik. Apa Ibu rahimahullah, ya, satu contoh lagi makanan yang baik, ya. Makanan yang baik itu adalah contohnya gulai rendang kambing yang baru saja masak, ya. Gulai rendang kambing yang baru masak ini Bapak Ibu, jarak 10 meter sudah tercium aromanya, ya. Bikin perut lapar. Dimakan bersama-sama kerupuk melinju dan teh manis serta minum es krim. Oh, alangkah sedapnya. Apa Ibu rahimahullah, yang kedua, makanan yang baik itu adalah makanan yang baik untuk orang tertentu, untuk orang punya riwayat penyakit tertentu. Ya, contohnya, ya, manakala makanan itu tidak baik untuk orang punya penyakit, maka makanan itu tidak baik. Tidak baik akibatnya jika dimakan orang yang punya penyakit tertentu. Apa Ibu rahimahullah, orang yang punya penyakit tertentu, apabila dia memakan makanan itu, penyakitnya bisa-bisa kambuh atau kumat, dan bisa-bisa juga berakibat fatal, meninggal. Dan ini banyak kasusnya. Contoh, orang yang punya riwayat penyakit darah tinggi atau hipertensi, kolesterol, diabetes, asam urat,
makan gulai rendang kambing dengan kerupuk melindo, minum teh manis dan es krim di suatu acara resepsi perkawinan. Nah, pulang-pulang kepalanya pusing, badan tidak enak dan sebagainya. Sebabnya apa? Sebabnya makanan gulai rendang kambing yang sudah masuk ke dalam perutnya langsung bereaksi, penyakitnya kumat. Alhasil makanan yang ada dalam perutnya itu membuat penyakitnya menjadi kumat. Apa ibu rahimahullah? Bagaimana tidak kumat? Gulai rendang kambing itu santannya banyak, kental, berminyak, berlemak, garamnya juga banyak, dan daging kambing tidak baik untuk orang yang punya penyakit darah tinggi. Ditambah lagi minum teh manis dan es krim, lengkaplah sudah penyebabnya. Apa ibu rahimahullah? Inilah akibat tidak bisa menahan selera. Na'udzubillahi min dzalik. Apa ibu rahimahullah, ya, mohon maaf, termasuk makanan yang cepat saji, yang ada pengawetnya, ada pemanisnya, ada pewarnanya, ya, ada masa kadaluarsanya. Itu kalau terus-menerus dikonsumsi, dimakan, termasuk makanan yang tidak baik untuk kesehatan. Apa ibu, ya, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, yang ketiga. Yang ketiga ini yang penting sekali, yang harus kita pahami dengan sungguh-sungguh dan kita amalkan dengan sebaik-baiknya, yaitu satu, makanan yang baik itu adalah makanan yang baik menurut Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua, makanan yang baik itu adalah makanan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, makanan yang tidak baik itu adalah makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Empat, ya, untuk mengetahui makanan itu halal atau haram, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kita bisa lihat dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita belajar lagi, kita sinau lagi, kata orang Jawa, membuka Al-Quran, ya, membuka hadis untuk dibaca. Apa ibu rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu itu
ya, wajib bagi setiap muslimin laki-laki dan perempuan. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tuntutlah ilmu mulai dari ayunan sampai ke liang lahat. Artinya apa? Menuntut ilmu sepanjang masa, apalagi ilmu al-Islam. Apa ibu, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ya, cukup sekian dulu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sudah menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.